Baik, selamat pagi semua. Pagi. Gimana kabar kalian? Baik. Baik ya, Christian baik ya. Baik. Ya, pagi ini kita melanjutkan pembacaan kita ada di Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Nah, hal menarik adalah Nuh dan anak-anaknya. Nuh punya 3 anak dan anak-anak ini laki-laki semua. Dan kalau punya anak laki-laki semua itu sesuatu yang membanggakan, menyenangkan, dan karena keturunan pasti akan berkesinambungan. Apakah anak perempuan tidak penting? Penting. Tetapi kemudian begini, kita itu menganut paham patrilineal. Berarti keturunan laki-laki yang diperhitungkan sebagai penyambung keturunan. Nah, karena itu agak berbeda. Tapi kalau orang Padang sama ada beberapa orang India menganut paham matrilineal. Patrilineal itu artinya keturunan dari laki-laki. Tapi kalau matrilineal keturunan lewat perempuan. Nah, itu jadi perbedaan. Nah, dalam konsep Alkitab yang dikenal adalah patrilineal. Keturunan dihitung dari laki-laki. Nah, jadi satu kebanggaan punya anak laki-laki 3. Nah, tetapi kebanggaannya ini ternodai ketika Nuh berada pada satu situasi. Dia buat anggur, tanam anggur, lalu anggurnya banyak, diperas anggurnya dan minum dalam jumlah yang banyak. Nah, dalam jumlah yang banyak ini akhirnya mabuklah dia. Nah, ternyata semua yang berlebihan itu tidak baik. Makan berlebihan, minum berlebihan, dan sebagainya. Semua yang namanya tidak sesuai atau tidak proporsional itu tidak baik. Punya efek yang buruk. Contoh makan berlebihan, obesitas. Minuman yang beralkohol berlebihan, mabuk. Dan sebagainya dan sebagainya. Semua yang namanya over itu pasti tidak baik. Makanya kita kenal ada istilah overdosis. Kelebihan dosis. Coba kamu makan gula kebanyakan, bisa berbahaya. Baru-baru ini ada kasus banyak anak-anak yang masih kecil, balita, bawah 5 tahun, atau anak-anak yang masih hitungan anak-anak, banyak masuk rumah sakit. Alasannya sederhana, cuci darah. Kenapa cuci darah? Ternyata susu yang mereka minum kelewat mengandung gula. Akhirnya kena ginjalnya. Nah, ternyata semua yang over itu tidak baik. Makanya sekarang anak-anak itu kalau mau minum minuman yang di minuman kemasan, lihat jumlah gulanya. Kalau gulanya 15, 20, 25% ke atas, nggak usah diminum. Biasa kan takarannya kan ada kan kalau minuman itu. Paham kan? Apalagi minuman dari Perindavan itu. Ya? Dicampur terigu. Nah, repot kamu. Nah, lihat takarannya. Wah, gula 30% ini nggak usah diminum. Cari minuman yang low sugar. Berapa persen? Ya 6%, maksimal 10% lah. Dan itu tidak banyak. Lebih baik minum air putih. Nah, kasusnya Nuh, dia minum anggur kebanyakan. Dan akibatnya overdosis minum anggur ini, kebanyakan minum anggur ini mabuk. Mabuk, orang mabuk, wah, semua dia bisa buat. Nanti setelah selesai mabuknya dia kok kayak begitu. Semua yang mabuk itu tidak sadar, under control, di bawah kontrol. Lost control, bukan under control, lost control. Semua yang berlebihan mabuk itu pasti orang lost control, lepas kontrol. Nah, akibatnya dia telanjang.
Nah, sialnya adalah anaknya yang satu namanya Ham datang lihat. Nah, harusnya Ham ini ketika melihat ketelanjangan papanya, dia tidak usah menceritakan lagi kepada saudara-saudaranya. Tetapi yang kurang asemnya ini, yang kurang sopannya ini, dia datang, dia ceritain ke saudara-saudaranya. Papa telanjang. Pasti ngomongnya ngada-ngada, seceritain semua. Lalu kedua saudaranya, Sem sama Yafet ini, apa yang mereka buat? Ngambil kain. Lalu sambil jalan mundur. Lihat ya, mereka tidak maju untuk melihat ketelanjangan papanya, tapi berjalan mundur. Berjalan mundur berarti nggak lihat apa-apa. Lalu menutup ketelanjangan papanya. Setelah itu ditutup semua, dibiarkan tidur. Nah, ketika sadar, maka cerita itu sampai ke telinganya Nuh. Apa yang Nuh lakukan? Dia mengutuk Ham. Akhirnya keturunan Ham itu terkutuk. Keturunan Ham itu terkutuk. Gara-gara apa? Gara-gara dia melihat ketelanjangan bapaknya tidak ditutup, malah diceritakan. Nah, ini pesan moralnya kayak gini. Pesan dari firman Tuhannya kayak gini. Yang pertama, bahwa sikap anak terhadap orang tua itu harus penuh dengan hormat. Karena jangan sampai kata-kata yang tidak baik jatuh kepada hidup kamu. Kalau kata-kata yang tidak baik jatuh kepada hidup kamu, itu sama kayak doa yang diturunkan buat kamu. Dasar anak, gak sopan, kurang ajar, masa depan kamu hancur nanti. Kamu akan susah ya. Kamu tidak akan melihat hal baik dalam hidupmu. Hati-hati. Kalau kata-kata itu turun dalam hidupmu, hidupmu akan susah nanti. Karena orang tua itu di dalam kelemahan dan di dalam kesalahannya, dia tetap perwakilannya Tuhan. Jadi kalau orang tua itu salah, orang tua itu tidak dalam hal-hal tertentu, kamu merasa dia curang dan tidak, diamkan saja. Pakai cara yang baik untuk bicara. Jangan sampai sumpah serapah keluar dari mulutnya. Jaga supaya orang tua tidak melepaskan doa yang buruk kepada kamu. Dasar anak terkutuk kamu ya. Lihat nanti hidupmu ya. Kamu tidak akan diberkati Tuhan. Kamu akan jauh dari berkat. Ngeri. Ngeri. Kalau orang lain yang ucapkan itu, ya kadang-kadang juga kita, apa sih, gua kan gak salah lu. Tetapi kalau sampai orang tua yang melepaskan kata-kata itu ke kamu, selamat malam kamu. Hidupmu gelap. Sampai pada waktu kamu percaya kepada Yesus, bertobat sungguh-sungguh. Kalau enggak, kamu akan memikul itu. Makanya berat. Apa yang terjadi sama Ham ini, berat tanggungan yang dia harus terima. Karena dia menerima kutuk daripada Nuh. Sedangkan Sem dan Yafet diberkati. Lihat kata-kata berkatnya buat Sem dan Yafet. Sedangkan Nuh mengutuk Ham. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kamu tidak boleh menceritakan hal aib tentang orang tuamu. Kepada saudaramu atau kepada tetanggamu, apalagi kepada orang lain. Nggak boleh. Si mama ya. Biarkan mamamu tanggung kesalahannya sendiri. Jangan kamu terlibat di dalam dosanya. Makanya jadi anak itu tidak boleh sembarang ketika berhadapan dengan orang tua. Di dalam kekurangan dan kelebihannya. Tidak boleh. Kita harus menaruh hormat sama seperti menaruh hormat kepada Tuhan. Ya, tidak sembarang. Pak Abraham, tapi papa mama saya begini, stop. Papa mama kamu juga manusia biasa. Dia punya kekurangan, punya kelebihan. Nah, karena itu kita harus memahami bahwa prinsipnya begini, dia orang tua saya. Jadi saya tidak boleh menceritakan hal aib tentang dirinya kepada siapapun. Nah,
Nah ini diceritakan aib papanya kepada saudara-saudaranya. Emosi Nuh dilepaskan kutuk. Dan yang ketiga yang harus kita pahami dari firman Tuhan ini, Alkitab Allah menaruh perhatian yang serius tentang hubungan anak dan orang tua. Tuhan menaruh perhatian yang serius perihal hubungan anak dan orang tua. Kenapa? Keluarga itu adalah lembaga pertama yang diciptakan oleh Allah. Sekali lagi ya, keluarga adalah lembaga pertama yang diciptakan oleh Allah. Nah karena itu lembaga ini serius buat Tuhan. Yang namanya keluarga, ada papa, mama, anak-anak dan sebagainya, itu di hadapan Allah adalah miniaturnya kerajaan Allah. Nah kalau keluarga hancur, maka hancur sudah anak-anak itu. Contoh si ayah sama ibu bercerai, udah anak-anak berantakan. Pasti berantakan. Kenapa? Kenapa? Karena ketika terjadi perceraian, itu masalah besar. Anak tidak terperhatikan, mama cari dia punya senang, papa cari dia punya senang. Anak kejepit di situ. Akhirnya anak juga tidak tahu, bingung mau cari kemana, akhirnya berantakan itu. Makanya Allah menaruh perkara serius. Makanya dalam kekristenan orang Kristen itu boleh menikah sekali seumur hidup. Kecuali pasangannya mati, baru boleh menikah lagi. Tapi kalau orang bercerai kemudian menikah lagi, kata Alkitab dia berzina. Contoh ya, Pak Abraham kasih contoh. Si A menikah sama si B. Lalu setelah sekian tahun, si A bilang gak cocok kita cerai. Padahal diberkati di gereja. Lalu si B menikah lagi, si A menikah lagi. Mereka dua hidup dalam perzinahan. Berzina, ini berzina. Si A punya istri lagi, si B punya suami lagi. Hubungan yang mereka bangun ini disebut perzinahan. Selama pasangan dari salah satu ini belum mati, maka mereka hidup dalam perzinahan. Karena Alkitab bilang begini, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi nanti orang menikah tidak boleh cerita, apalagi kalau dia kawin 2, kawin 3, kayak kambing, nggak bisa. Atau kayak kelinci. Kelinci itu kawinnya banyak. Makanya Pak Abraham bilang kemarin di lambang Paskah itu, nggak ada lambang kelinci-kelincian di Paskah. Kelinci itu tukang kawin. Bagaimana kamu taruh di lambang Paskah? Telur Paskah saja. Pakai ada gambar kelinci di situ. Kelinci itu tukang kawin. Jadi kalau nanti kalian ada pakai telur Paskah, ada orang taruh kelinci situ, jangan pakai kelinci. Kelinci itu suka kawin, pergi kawin kemana-mana. Artinya kayak gini, itu kelinci binatang tidak bertanggung jawab. Paham? Paham nggak? Paham nggak? Mulai sekarang jangan pakai kelinci-kelinci, gambar kelinci ya. Tahu majalah dewasa yang dibuat di Amerika, Playboy, itu lambangnya kelinci. Jadi yang suka sama kelinci, pakai gambar kelinci dan sebagainya. Hati-hati. Ya? Nah, jadi ketika pasangan itu menikah dan mereka tidak berhasil mempertahankan keluarganya, sebaiknya mereka hidup sendiri-sendiri. Sebaiknya mereka hidup sendiri-sendiri. Sama si A dan si B ini ketika bercerai, sebaiknya mereka hidup sendiri-sendiri. Supaya apa? Mereka tidak melakukan dosa dan kejahatan di hadapan. Nah, karena seriusnya lembaga keluarga itu, maka Allah menaruh berkat kepada mereka. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Waktu Nuh selesai, waktu air jadi kering, Allah datang bilang sama Nuh, biarlah anak nanti beranak cucu lagi. Supaya apa? Bumi penuh. Nah begitu. Jadi ketika nanti dewasa, anak-anak
Tidak boleh pacaran sembarang. Sama ini suka, sama itu suka, sama itu suka, sama kambing dibedakin juga suka. Jangan. Anak-anak Kristen harus punya standar. Jangan lihat anjing dibedakin, kambing dibedakin, lu suka aja semua. Kambing dibedakin, jangan. Maksud kambing dibedakin itu gini, orang-orang perilaku nggak benar lu juga suka, jangan. Udah tahu brengsek, nakal, nggak punya hormat, tidak percaya Yesus, mau aja. Gara-gara karena dia bad boy, ya. Anak Kristen itu nanti kalau dia udah besar kayak Pak Cahya itu pacarannya seiman, ya. Cari yang cerdas, yang cantik, yang cakep, yang ganteng. Carinya di gereja. Jangan kamu pergi ke samping rel kereta lihat ini cabut. Nah, jangan. Kebetulan lewat samping rel kereta kok kayaknya itu bisa nih, ambil aja. Nggak bisa kayak begitu. Konsepnya salah. Hah? Lagi